Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel pembelajaran kimia yang disampaikan oleh Abdul Syukur, guru SMA Negeri 1 Kalidawir. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari polimer. Apa itu polimer? Polimer adalah makromolekul yang tersusun dari rangkaian molekul-molekul kecil atau sederhana yang dinamakan monomer. Jadi ringkasnya adalah polimer itu tersusun dari monomer. Contohnya adalah protein. Protein itu tersusun dari monomer yang berupa asam amino. Gambarannya polimer itu seperti ini. Perhatikan gambar ini. Ini satu unit bulatan ini. Ini adalah monomer. Jadi ini monomer. Lah monomer itu melalui reaksi polimerisasi ini akan membentuk polimer. Jadi yang semula dari molekul-molekul yang belum berikat, maka di sini monomer ini berikatan satu dengan yang lain sehingga terbentuk satu unit molekul besar atau makromolekul yang dinamakan polimer. Kalau ini kita beri contoh protein, ini satu unit molekul besar ini adalah protein, maka unit-unit kecil ini, ini gerbong-gerbong kecil ini, dinamakan asam amino. Ini unit-unitnya ini adalah asam amino. Baiklah, kita lanjutkan. Pengelompokan polimer. Bagaimana cara mengelompokkan polimer? Dari berbagai jenis polimer yang banyak kita jumpai, polimer dapat digolongkan berdasarkan asalnya. Yang pertama, dikelompokkan berdasarkan asalnya. Yang kedua, dikelompokkan berdasarkan pembuatannya atau polimerisasinya. Yang ketiga, berdasarkan jenis monomernya. Yang keempat, berdasarkan sifatnya terhadap panas. Baiklah, kita bahas satu persatu. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah polimer alam, yang kedua polimer sintetis atau sintesis. Berdasarkan penggolongannya dari asalnya itu ada polimer alam dan polimer sintetis. Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, kita lihat tabel ini. Nomor 1, amilum atau pati, monomernya glukosa. Contohnya biji-bijian, contohnya jagung, kemudian padi, dan umbi-umbian, ini ketela, dan lain-lain. Yang kedua, selulosa, monomernya glukosa. Contohnya sayur, kayu, kapas, dan lain-lain. Ya, perlu kita ketahui,
ternyata monomer pembentuk dari amilum, contohnya amilum itu beras atau padi atau gula, dan monomer dari selulosa, contohnya kayu, kapas, sama monomernya ternyata adalah glukosa. Perlu kita ketahui polimernya berbeda ya ini, tapi monomernya sama glukosa. Yang ketiga, protein, monomernya asam amino. Ini terdapat pada susu, daging, telur, wol, sutra, dan lain-lain. Yang keempat, asam nukleat, monomernya adalah nukleotida. Ini terdapat pada DNA dan RNA pada sel pembentuk keturunan. Yang kelima adalah karet alam, monomernya isoprena. Ini terdapat pada getah pohon karet. Ini adalah contoh-contoh dari polimer alam. Berikutnya, yang kedua adalah polimer sintetis. Polimer sintetis atau polimer buatan adalah polimer yang tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia melalui reaksi kimia. Contoh dari polimer sintetis bisa kita lihat tabel ini. Yang pertama adalah polietena atau politena. Monomernya etena. Terdapat pada kantong plastik, kabel plastik. Ini maksudnya kantong plastik. Ya, plastik pembungkus itu maksudnya ya. Yang kedua, polipropena atau istilah lainnya adalah polipropilena. Monomernya adalah propena. Terdapat pada tali, maksudnya tali dari plastik atau rafia itu ya. Kemudian karung, maksudnya karung plastik. Kemudian botol plastik, contohnya botol aqua. Yang ketiga, PVC, singkatan dari polivinil klorida. Monomernya adalah vinil klorida. Contoh pipa paralon, pipa air itu. Kemudian pelapis lantai. Ini banyak dijumpai untuk pipa-pipa air, pipa paralon. Yang keempat, polivinil alkohol. Monomernya adalah vinil alkohol. Contohnya bak air. Yang kelima, contoh polimer sintetik yang kelima, teflon. Monomernya tetafluoroetena. Ini terdapat pada wajan atau panci anti lengket atau pada setrika. Yang keenam, dakron. Monomernya metil tereftalat dan etilin glikol. Ini pada pipa, rekam magnet, kain tekstil sintetik, ini kain teteron atau kain nilon. Yang ketujuh, nilon. Monomernya asam adipat dan heksametilen diamin. Contohnya pada tekstil kain nilon.
Yang kedelapan, polibutadiena atau butadiena pada ban motor. Yang kesembilan, poliester. Monomernya ester dan etilin glikol. Contohnya pada ban mobil. Yang 10, melamin. Monomernya fenol dan formaldehid. Ini terdapat pada alat-alat dapur, piring, gelas, melamin. 11, epoksiresin. Monomernya metoksibenzena dan alkohol sekunder. Contohnya terdapat pada penyalut cat atau cat epoksi. Ini tadi adalah contoh dari polimer sintetik, dari pengelompokan polimer berdasarkan asalnya. Baiklah, kita lanjutkan. Penggolongan yang kedua adalah berdasarkan proses pembentukannya atau istilahnya polimerisasinya, yaitu reaksi pembentukan polimer dinamakan polimerisasi. Berdasarkan pembentukannya atau polimerisasinya, polimer dibedakan menjadi polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah polimerisasi adisi. Polimer adisi atau polimerisasi adisi adalah reaksi pemecahan ikatan rangkap. Ini kata kuncinya. Rangkap menjadi ikatan tunggal, sehingga ada atom-atom yang bertambah di dalam senyawa yang terbentuk. Jadi polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berikatan rangkap menjadi polimer yang berikatan tunggal atau jenuh. Kita contohnya ini adalah contohnya etena. Nah, etena. Monomernya etena ini rangkap menjadi polietena atau politena, ikatannya tunggal. Nah, ini namanya polimerisasi adisi. Contoh yang kedua adalah tetrafluoroetena. Ini menjadi teflon, rangkap tunggal. Contoh yang berikutnya, ini namanya vinil klorida. Vinil klorida. Vinil klorida. Ini namanya vinil klorida. Monomernya vinil klorida. Menjadi polivinil klorida. Polivinil klorida atau disingkat dengan PVC. PVC. Yang keempat, poliisoprena.
berasal ini isoprena, rangkap ada kata rangkap menjadi poliisoprena. Poliisoprena. Maaf, ini tunggal. Poliisoprena. Sorry. Sorry. Ini 2. Tapi ini ya. Ini dua atau 2. Oh, ini 2. Poliisoprena. Berikutnya, wah ini begini maksudnya. Ini tunggal. Ini 2. Ini tunggal. Ya. Jadi menjadi seperti ini. Ini isoprena. Ini ada ikatan rangkapnya, jumlahnya 2. Berubah menjadi poliisoprena. Ini rangkapnya ada 2. Ini rangkapnya tinggal 1. Ya. Jadi poliisoprena ini adalah karet alam atau getah karet. Kalau kita lihat contoh di sini, polietilena atau politena monomernya adalah etena. Polipropilena monomernya adalah propena. Polistirena monomernya adalah stirena. Ini adalah contoh-contoh polimer adisi, ya. Polivinil klorida atau PVC monomernya adalah vinil klorida. Yang berikutnya polivinil dienklorida. Monomernya adalah vinil
N klorida. Yang berikutnya adalah politetraetilena atau teflon. Monomernya adalah tetraetilena dan seterusnya. Yang kedua, pembagian polimer berdasarkan polimerisasinya adalah polimer kondensasi. Apa itu polimer kondensasi? Polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang mempunyai dua gugus fungsi. Misalnya senyawa polipeptida atau protein dan polisakarida merupakan senyawa biomolekul yang dibentuk oleh reaksi polimerisasi kondensasi. Berikut contoh pembentukan polimerisasi kondensasi. Yang pertama adalah pembentukan nilon. Nilon 66. Nilon 66 ini terbentuk dari dua monomer yang berbeda, yaitu antara heksametilin diamin dengan asam adipat. Jadi ini nilon terbentuk dari heksametilin diamin dan asam adipat. Ini polimernya, monomernya kan berbeda. Dari dua monomer yang berbeda membentuk nilon 66 ini akan melepaskan dua molekul air. Melepaskan dua molekul air. Bedanya dengan adisi tadi ya, adisi tadi tidak melepaskan atau tidak membentuk molekul sederhana yang lain. Jadi molekulnya tetap. Kemudian ya ini gambarannya seperti ini. Kondensasi itu gambarannya seperti ini. Monomer berubah menjadi polimer ya dengan melepaskan molekul sederhana, contohnya berupa air. Contoh molekul-molekul kondensasi ini banyak ya, contohnya protein, kemudian nilon ya, bisa dilihat di sini. Nah, di polimer alam ini ada selulosa, kemudian protein, amilum. Ini contoh-contoh dari polimerisasi kondensasi. Berikutnya pengelompokan polimer berdasarkan jenis monomernya. Nomor 1, berdasarkan jenis monomernya, polimer itu dibedakan menjadi homopolimer, polimer yang monomernya sejenis, dan kopolimer, polimer yang monomernya tidak sejenis.
Contoh homopolimer. Contohnya adalah selulosa, monomernya glukosa semua. Kemudian protein, monomernya adalah asam amino semua. Jadi monomernya sejenis. Gambarannya seperti ini, homopolimer. Yang kedua adalah copolimer. Adalah polimer yang monomernya tidak sejenis, polimer yang monomernya tidak sejenis atau heteropolimer. Contoh nilon 66, dakron, melamin. Gambarannya seperti ini. Nah, monomernya ini ada P, ada S, P, P. Nah, kalau kita lihat, ini ada dua jenis monomer, yaitu P dan S. Contoh yang jelas tadi, nilon 66, nilon 66 tadi berasal dari heksametilin diamin dan asam adipat. Jadi nilon 66 itu merupakan jenis polimer dengan monomer berbeda atau dinamakan copolimer. Penggolongan yang keempat adalah berdasarkan sifatnya terhadap panas. Ini ada dua jenis. Yang pertama adalah polimer termoplas, polimer yang tidak tahan panas. Kalau kena panas, dia akan melentur. Yang kedua adalah polimer termostik, adalah polimer yang tahan panas. Kita bahas yang pertama polimer termoplas, contohnya PVC, polipropilena, polietilena. Jadi ini kalau kena panas ini akan lentur atau lembek kalau dipanaskan. Tetapi jika didinginkan akan keras kembali. Yang kedua, polimer termostik ini meskipun dipanaskan ini tidak akan lunak atau lentur. Contohnya melamin dan bakelite. Demikian tadi penjelasan tentang polimer dan contoh penggunaannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.